Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Firdaus Wajidi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian dan tentunya juga teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 dapat mempresentasikan mengenai salah satu bagian dari materi mengantar metodologi pendidikan yaitu mengenai pertanyaan dan hipotesis dalam suatu penelitian. Tetapi sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Alif Muhammad Ridwan selaku moderator dan tentunya teman saya. Putri Zahra Ramadhani. Baik, dilanjut. Saya Najwa Isaura Sabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan dalam suatu penelitian. Baik, yang sekarang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian? Desain penelitian merupakan suatu kerangka, metode, dan teknik penelitian yang dipilih oleh seseorang peneliti. Yang dimana ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok, memilih metode yang cocok untuk materi, dan tentunya apa yang ingin mereka teliti. Jadi bisa dibilang desain penelitian itu merupakan suatu poin-poin besar apa yang ingin diteliti. Kemudian ada yang namanya pertanyaan. Pertanyaan jika kita bahasakan secara mudahnya adalah pertanyaan adalah suatu metode atau cara dalam kita mendapatkan informasi. Maka demikian juga dalam penelitian, dan di mana pertanyaan dalam penelitian itu bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi dari responden ataupun suatu hal yang ingin kita gali lebih lanjut informasinya. Kemudian ada peran pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama ada menentukan fokus penelitian, ya. Kemudian yang kedua ada memandu pengumpulan data. Dengan kita mempersiapkan, memilih pertanyaan yang tepat, kita bisa mengarahkan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data-data dari hasil yang telah kita buat gitu, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian juga ada menentukan desain penelitian. Yang kemudian ada yang keempat itu ada mengarahkan analisis data. Yang kemudian ada mengembangkan hipotesis atau kemungkinan atau dugaan. Dan tentunya hipotesis itu ada dalam penelitian kuantitatif maupun mixed methods. Kemudian menjelaskan kontribusi penelitian. Dari penelitian yang kita lakukan ini, tujuannya untuk apa? Dampaknya seperti apa dari penelitian itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut, klasifikasi pertanyaan dalam penelitian. Yang dimana seperti yang kita ketahui bersama, penelitian itu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama ada kualitatif, yang kedua ada kuantitatif, yang kemudian yang ketiga ada mixed methods ataupun metode pendekatan campuran yang dimana merupakan gabungan daripada kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kita akan membahas mengenai kualitatif itu sendiri. Bagaimana sih ciri-ciri ataupun karakteristik pertanyaan kualitatif? Yang pertama, pertanyaan kualitatif berfokus pada apa dan mengapa. Ini dua kalimat ya, dua kata dasar ini merupakan kata yang sering kali timbul dalam suatu penelitian kuantitatif. Mohon maaf, dalam suatu penelitian kualitatif, karena dari dua kata ini kita akan bisa mengeksplorasi atau mencari tahu, memahami lebih mendalam mengenai suatu proses dari fenomena yang kita teliti, suatu kejadian yang kita teliti. Dari pertanyaan apa dan mengapa ini, suatu pertanyaan kualitatif itu dia bersifat eksploratif atau dia ingin menjelajahi, mencari tahu secara mendalam dari fenomena apa yang sedang terjadi atau fenomena yang sedang diteliti. Yang dimana fokus pertanyaannya itu lebih kepada proses, lebih kepada maknanya dari atau bisa dikatakannya adalah eh, proses dalam suatu fenomena kejadiannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak menggunakan hipotesis, melainkan pemahaman yang mendalam.
Karena yang seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hipotesis itu ada dugaan, dugaan sementara yang dimana lazimnya itu digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sementara kualitatif dia lebih menekankan kepada pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Ya, lanjut. Nah, sebetulnya ada banyak sekali pendekatan dalam penelitian kualitatif. Bisa dikatakan pertanyaannya lah. Yang dimana kita menggaris bawahi atau menggaris besarkan terdapat dua pendekatan. Ya, atau dua metode ya, submetode lah dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada etnografi. Etnografi itu apa sih? Etnografi merupakan penelitian di bidang sosial humaniora, di bidang kebudayaan, untuk meneliti kebudayaan pada kelompok etnik tertentu dalam periode waktu tertentu. Bisa dikatakan bahwa penelitian etnografi itu yang merupakan bidangnya ya gitu. Bidang etnografi itu adalah bagaimana kita meneliti suatu budaya di dalam masyarakat. Ya. Kemudian ada studi kasus. Studi kasus itu merupakan metode penelitian yang mendalam untuk mempelajari, membedah suatu kasus atau fenomena tertentu yang terjadi di sekitar kita atau fenomena yang ingin kita teliti. Seperti itu. Kemudian ada pendekatan penelitian kualitatif itu ya. Karakteristik dari masing-masing etnografi itu seperti apa, studi kasus itu seperti apa. Etnografi fokus penelitiannya adalah pada budaya dan pola interaksi sosial dalam kelompok tertentu. Sementara studi kasus, dia berfokus pada suatu kasus atau suatu kejadian yang kompleks di dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian menggunakan observasi partisipatif, yang dimana seperti wawancara mendalam dan juga analisis dokumen-dokumen yang ada. Kemudian menggunakan beragam sumber data seperti wawancara, dokumen, dan observasi. Ini pendekatan yang dilakukan dari etnografi maupun studi kasus. Kemudian yang terakhir, yang paling mencolok itu adalah etnografi, dia cenderung lebih lama dalam penelitiannya, sementara studi kasus dia dia tidak selama seperti penelitian etnografi. Kemudian ada kita yang paling penting, langkah-langkah untuk menentukan pertanyaan kualitatif. Pertanyaan seperti apa yang kita harus sampaikan sehingga pertanyaan kita itu sesuai dengan kaidah kualitatif, ya. Yang pertama itu harus kita tentukan fokus penelitian kita. Kita ingin meneliti dengan di dalam bidang apa? Seperti yang tadi disinggung ada sosial humaniora atau kebudayaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian tentukan tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian kita ini untuk apa? Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah gunakan pendekatan yang tepat. Pastinya harus sesuai lah dengan kaidah daripada penelitian itu sendiri gitu. Kemudian yang keempat, siapkan pertanyaan utama dan pendukung. Ya, pertanyaan utama ini bisa dibilang adalah pertanyaan yang menjadi dasar daripada pertanyaan-pertanyaan pendukung. Ya, atau kalau kita ingin lebih memahaminya secara mudah, pertanyaan utama itu ada pertanyaan secara umum dari apa yang ingin kita teliti. Sementara pertanyaan pendukung itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bukan mempersempit ya, lebih mendetail ke mana kita itu menanyakan kepada responden ya dari penelitian kita. Kemudian pertanyaan itu kita pasti akan mulai dengan kalimat apa dan bagaimana ya. Ini merupakan pertanyaan yang lazim ada gitu, yang biasanya ada dalam pertanyaan kualitatif. Kemudian sesuaikan dengan konteks penelitian yang sudah ditetapkan di awal. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu melenceng dari apa yang sudah kita tetapkan di awal ya. Kemudian adalah evaluasi kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila sekiranya ya pertanyaan kita itu keluar atau melangkahi daripada kaidah-kaidah kualitatif, kita bisa menentukan
menentukan ulang kembali pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada responden dalam penelitian kita. Oke, seperti itu ya. Cukup dari saya dalam menjelaskan mengenai pertanyaan kualitatif. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Najwa Isaura untuk pembahasan selanjutnya. Kepada Najwa Isaura disilakan. Baik, terima kasih Alif sudah menjelaskan tentang pertanyaan kualitatif. Maka di sini saya Najwa Isaura Sabila akan menjelaskan terkait pertanyaan kuantitatif dan hipotesis secara umum. Boleh di next? Oke, selanjutnya terkait pertanyaan kuantitatif. Nah, sebenarnya dalam penelitian kuantitatif, peneliti itu menggunakan pertanyaan dan hipotesis penelitian kuantitatif dan terkadang juga menggunakan tujuan yang fungsinya untuk membentuk dan secara khusus memfokuskan tujuan dari penelitian tersebut. Jadi di sini kita akan membahas tentang pertanyaan kuantitatif serta hipotesis kuantitatif. Pertama, pertanyaan kuantitatif dulu. Pertanyaan kuantitatif itu menanyakan tentang hubungan antar variabel yang ingin diketahui oleh peneliti. Umumnya, pertanyaan-pertanyaan kuantitatif ini sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial, terutama dalam penelitian survei. Selanjutnya, hipotesis kuantitatif. Hipotesis kuantitatif merupakan estimasi numerik dari nilai populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Hipotesis kuantitatif adalah prediksi yang dibuat oleh peneliti tentang hasil yang diharapkan dari hubungan antar variabel. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini, hipotesis berfungsi sebagai generalisasi sementara yang diuji untuk menentukan validitasnya melalui analisis statistik. Hipotesis ini menggunakan prosedur statistik di mana penyelidik menarik kesimpulannya tentang populasi dari sampel penelitian. Boleh dilanjut? Selanjutnya, di sini ada 3 pendekatan dasar penggunaan variabel dalam pertanyaan penelitian atau hipotesis kuantitatif. Penggunaan variabel dalam pertanyaan penelitian atau hipotesis ini biasanya terbatas pada 3 pendekatan dasar. Nah, yang pertama, peneliti dapat membandingkan kelompok-kelompok pada variabel independen untuk melihat dampaknya pada variabel dependen. Nah, ini akan menjadikan eksperimen atau perbandingan kelompok. Yang kedua, peneliti dapat menghubungkan satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Ini akan menjadi survei yang menghubungkan variabel. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peneliti dapat mendeskripsikan tanggapan terhadap variasi independen, mediasi, atau dependen. Nah, ini akan menjadi studi deskriptif. Sebagian besar penelitian kuantitatif ini termasuk ke dalam salah satu atau lebih dari 3 kategori yang disebutkan. Selanjutnya. Oke, di sini ada 2 bentuk hipotesis. Kalau hipotesis digunakan itu ada 2 bentuk, seperti ada 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan atau hubungan di antara variabel yang diteliti. Nah, hipotesis ini seringkali mengasumsikan status quo atau kondisi default. Nah, hipotesis ini membuat prediksi bahwa pada populasi umum tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam variabel. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini merupakan klaim yang ingin dibuktikan melalui uji hipotesis. Peneliti membuat prediksi tentang hasil yang diharapkan, kemudian mendasarkan prediksi ini pada literatur dan studi sebelumnya tentang topik yang menyarankan hasil potensial. Boleh di next. Kemudian ada karakteristik dari pertanyaan kuantitatif itu sendiri. Yang pertama, ada melibatkan 2 atau lebih variabel yang diuji untuk menentukan pengaruh dan hubungan di antara mereka. Nah, di sini pernyataan kuantitatif itu biasanya melibatkan 2 atau lebih variabel kan yang diukur untuk menentukan pengaruh atau hubungan di antara mereka. Misalnya
peneliti dapat menguji pengaruh penggunaan media sosial terhadap kebiasaan belanja konsumen gitu. Yang kedua, tidak jarang pertanyaan kuantitatif ini dirancang untuk mengeksplorasi ada atau tidaknya pengaruh dan sebab akibat antara variabel tersebut. Yang ketiga, pertanyaan kuantitatif ini bersifat objektif. Maksudnya, di mana data yang dikumpulkan itu tidak dipengaruhi oleh opini dari peneliti pribadi. Maka hal ini dapat memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan terbukti validitasnya. Poin yang keempat, pengumpulan data yang terstruktur atau bisa melalui survei, kuesioner, atau eksperimen terstruktur. Selanjutnya, adanya analisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelumnya. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Nah, proses ini membantu dalam menarik kesimpulan yang valid mengenai fenomena yang diteliti. Terakhir, melibatkan sampel yang representatif dari populasi yang besar sehingga hasilnya bisa diregenerasikan. Lanjut. Terakhir ada langkah-langkah menentukan pertanyaan kuantitatif. Yang pertama itu tentukan dulu tujuan dari penelitian tersebut. Nah, langkah pertama adalah dengan punya tujuan penelitian yang jelas. Nah, tujuan ini akan menjadi panduan dalam merancang pertanyaan yang relevan dan terarah. Nomor dua, adanya identifikasi jenis informasi. Nah, teman-teman bisa tentukan dulu jenis informasi yang ingin diperoleh dari responden itu apa, dan hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan itu dapat memberikan data yang komprehensif. Yang ketiga, susun pertanyaan secara sistematis. Kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu harus disusun dengan urutan yang logis, mulai dari pertanyaan demografis, kemudian pertanyaan yang secara umum, atau diakhiri dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Yang keempat, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam pertanyaan kuantitatif ini mudah dipahami oleh responden, sehingga kita harus hindari istilah yang ambigu atau teknis yang dapat membingungkan. Yang kelima, tentukan tipe pertanyaan. Pilih tipe pertanyaan yang tepat berdasarkan tujuannya. Di antaranya, contohnya ada pertanyaan deskriptif yang berguna untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi atau fenomena. Contohnya kayak berapa presentasi penggunaan media sosial di kalangan remaja gitu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan komparatif yang mana ini untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Contohnya kayak apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan kerja antara pria dan wanita, contohnya gitu. Yang ketiga, selanjutnya ada pertanyaan relasional untuk mencari hubungan antara dua variabel. Contohnya, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Yang terakhir ada pertanyaan kausal yang berguna untuk menentukan sebab akibat. Contohnya, apakah penerapan metode pembelajaran daring ini meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode tatap muka? Seperti itu. Poin yang terakhir adalah dengan uji coba dan evaluasi pertanyaan. Nah, sebelum finalisasi pertanyaan, lakukan dulu uji coba kuesioner atau pertanyaan dengan sampel kecil untuk memastikan kejelasan dan seberapa efektif pertanyaan tersebut dalam membantu mengidentifikasi potensi masalah dalam pertanyaan yang diajukan. Sekian untuk bagian pertanyaan kuantitatif dan hipotesis kuantitatif. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Safira. Terima kasih. Baik, boleh di next, Putri. Selanjutnya, model untuk pertanyaan dan hipotesis deskriptif. Mengilustrasi sebuah model untuk menulis pertanyaan atau hipotesis berdasarkan pertanyaan deskriptif yang menggambarkan sesuatu diikuti oleh pertanyaan atau hipotesis inferensial, menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Pertanyaan atau hipotesis ini mencakup variabel independen dan dependen. Dalam model penulisan ini,
menentukan pertanyaan deskriptif untuk setiap variabel independen, variabel dependen, serta variabel intervening atau moderasi yang penting. Setelah pertanyaan deskriptif ini, pertanyaan inferensial atau hipotesis yang menghubungkan variabel atau membandingkan kelompok akan mengikuti. Serangkaian pertanyaan terakhir dapat mencakup pertanyaan inferensial atau hipotesis di mana variabel-variabel dikendalikan. Boleh di next. Selanjutnya pertanyaan deskriptif. Yang pertama itu bagaimana penilaian siswa terhadap keterampilan berpikir kritis. Yang kedua itu bagaimana tingkat pencapaian atau nilai siswa di kelas sains. Yang ketiga bagaimana nilai siswa sebelumnya di kelas sains dan keterampilan berpikir kritis mereka. Selanjutnya pertanyaan inferensial. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan pencapaian akademik siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh kemampuan berpikir kritis dan nilai sebelumnya terhadap pencapaian akademik siswa. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan pencapaian akademik siswa dengan mengendalikan pengaruh tingkat pendidikan orang tua siswa kelas 8. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Baik, di sini ada persoalan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang mixed method atau metode campuran. Dalam diskusi tentang metode, para peneliti biasanya tidak melihat pertanyaan atau hipotesis spesifik yang secara khusus disesuaikan dengan penelitian metode campuran. Namun sekarang, ada diskusi tentang penggunaan jenis pertanyaan penelitian baru pertanyaan. Metode campuran dalam penelitian dan komentar tentang bagaimana merancangnya. Penelitian dan komentar tentang bagaimana penelitian metode campuran yang kuat harus mengandung setidaknya 3 pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan kualitatif, pertanyaan kuantitatif atau hipotesis, lalu ada pertanyaan campuran. Konfigurasi ini diperlukan karena metode campuran tidak hanya bergantung pada penelitian kualitatif atau kuantitatif, tetapi juga pada kedua bentuk penelitian tersebut. Pertanyaan penelitian kualitatif dan kuantitatif perlu diajukan dalam penelitian metode campuran untuk mempersempit dan memfokuskan pernyataan tujuan. Sebelum kedua basis data tersebut dapat diintegrasikan atau digabungkan, perlu dianalisis secara terpisah untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan atau hipotesis ini dapat diajukan di awal atau muncul pada tahap selanjutnya dari penelitian. Contohnya, jika penelitian dimulai dengan fase kuantitatif, peneliti dapat mengajukan hipotesis. Kemudian dalam penelitian, ketika fase kualitatif dibahas, pertanyaan penelitian kualitatif muncul. Pertanyaan metode campuran dapat ditulis dengan berbagai cara. Hal ini dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama, menuliskan dengan cara menyampaikan metode atau prosedur dalam penelitian. Yang kedua, menuliskan dengan cara yang menyampaikan isi penelitian. Pendekatan ketiga, dengan menggabungkan metode dan konten sebagai pertanyaan gabungan. Misalnya bagaimana data wawancara kualitatif tentang perundungan siswa menjelaskan lebih lanjut mengapa dukungan sosial yang diukur secara kuantitatif cenderung mencegah perundungan yang diukur dengan skala perundungan. Selanjutnya ada keunggulan mixed method atau metode campuran. Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif, metode campuran memadukan data numerik atau kuantitatif dan naratif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Yang kedua, meningkatkan validitas dan keandalan dengan mengombinasikan dua metode.
hasil penelitian menjadi lebih kredibel karena kelemahan satu metode dapat dikompensasi oleh kelebihan metode lainnya. Yang ketiga, membutuhkan perencanaan yang matang karena kompleksitasnya. Penelitian metode campuran memerlukan desain yang jelas, sumber daya yang cukup, serta keterampilan dalam menganalisis dua jenis data secara bersamaan. Sekian pembahasan saya kembalikan kepada Alif. Oke, terima kasih kepada Najwa Saura, kepada Safira, dan juga kepada Putri karena sudah menjelaskan mengenai bagaimana kita menyusun pertanyaan baik secara metode pendekatan kuantitatif maupun pendekatan campuran. Baik, cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kami pada kesempatan yang akan datang. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dan memahami apa yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.